Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Ketemu lagi sama saya ya. Perkenalkan, saya Diana. Saya selaku produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai manfaat dari cocoa flavano untuk kesehatan. Salah satunya dalam program penurunan berat badan. Ya, jadi cocok banget nih topik kita malam hari ini untuk Bapak Ibu yang sedang ingin menurunkan berat badannya ya. Seperti biasa, nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat atau juga nanti bisa juga bertanya melalui mikrofon. Saya akan memberikan kesempatan tentunya ya jika pertanyaan dari kolom chat sudah habis terjawab oleh Dokter Winda. Dan juga kita sangat mempersilahkan sekali Bapak Ibu jika ingin memberikan ceritanya atau testimoninya mengenai konsumsi cocoa flavanol supaya Bapak Ibu yang hadir malam hari ini bisa tahu nih manfaat cocoa flavanol ya. Baik, eh, kita panggilkan saja ya dokter kita ya, Dokter Winda. Halo dok. Halo. Halo dokter. Oke, baik. Nah, ini teman Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Ini dia dokter kami ya, dokter Forever Healthy. Artinya, dokter ini akan menjelaskan materinya ya, dok ya. Kita langsung saja ya, dok ya. Oke. Baik, sudah muncul ya, dok? Yes. Oke, bentar. Saya izin untuk mute ya, Bapak Ibu ya. Silakan, dokter Winda. Oke, thank you Diana. Hai, hai, hai. Selamat malam nih teman-teman. FHI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan juga mungkin ada yang dari luar negeri juga. Ya, semoga semua teman-teman masih sehat-sehat ya sampai sekarang. Walaupun sekarang lagi di tengah maraknya Omikron, ya, tapi semoga teman-teman masih tetap diberikan kesehatan, ya. Oke, topik yang mau saya bawakan hari ini itu adalah tentang obesitas. Soalnya kasus obesitas itu sebenarnya mulai menaik lagi nih belakangan ini. Karena memang ya itu ya, karena pandemi, orang kita banyakan itu justru malah di rumah, akibatnya kurang pergerakan, ya. Terus juga karena dia di rumah aja kerjanya jadi makan, duduk, makan, tidur ya. No wonder naik berat badan bahkan bisa sampai obesitas. Nah, ini yang harus kita pelajari. Apa aja sih resiko kalau kita justru malah jadi obesitas? Slide. Nah, sebelum kita lebih dalam, kita harus pahami dulu, obesitas ini sebenarnya apa sih? Nah, obesitas ini dia itu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan karena terjadi ketidakseimbangan dari asupan energi yang masuk dibandingkan energi yang digunakan atau yang dikeluarkan, dan ini kejadiannya itu nggak cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali dalam waktu yang lama, sehingga kelebihan energi ini itu akibatnya bertumpuk sampai akhirnya lama-lama kita mulai kelebihan berat badan. Nah, yang jadi masalah adalah kasus kalau kita mengalami overweight atau kelebihan berat badan dan juga obesitas, itu kita memiliki resiko penyakit juga lebih tinggi. Seperti pada kasus diabetes, itu resikonya 44% lebih tinggi. Lalu kalau untuk resiko penyakit jantung iskemik itu 23%, dan juga resiko untuk terkena penyakit kanker itu 7-41%. Slide. Nah, mungkin teman-teman nih harus udah mulai bisa ya menghitung kita ini termasuk dalam kategori obesitas atau enggak sih, gimana cara ngitungnya, gimana cara taunya gitu ya. Jadi obesitas itu tidak semata-mata gemuk aja ya, tapi secara angka indeks massa tubuhnya itu melebihi dari batas yang ditentukan. Jadi indeks massa tubuh kita sendiri itu kita bisa hitung kan. Mungkin teman-teman boleh nih ngeluarin kalkulator nih ya biar tahu IMT-nya masing-masing itu pada berapa. Cara menghitung IMT rumusnya itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter pangkat 2.
Nah, nanti hasilnya itu baru kita lihat di tabel IMT ini, kita masuk kategori apa. Kalau kita berat badannya kurang, itu IMT kita kurang dari 18,5. Tapi kalau berat badan normal, itu dia IMT yang mulai dari 18,5 sampai 24,9. Nah, yang berlebihan atau overweight itu masuk kategorinya di atas 25. Mulai dari pre-obes itu 25 sampai 29,9, lalu juga masuk obesitas tingkat 1 itu sudah di atas 30. Obesitas tingkat 2 itu di atas 35, dan obesitas tingkat 3 itu IMT-nya udah di atas 40. Nah, teman-teman IMT-nya berapa nih ya? Slide. Nah, sebenarnya apa aja sih penyebab obesitas? Biasanya memang yang paling sering penyebab obesitas adalah genetik. Tapi sebenarnya genetik itu tidak memastikan kita pasti akan terkena obesitas kalau kita punya orang tua yang mengalami obesitas juga. Itu akan tergantung juga oleh faktor-faktor lain seperti gaya hidup yang nggak sehat ya. Jadi kalau kita punya faktor resiko obesitas, terus gaya hidup kita juga nggak sehat, tentu kita akan ikutan obesitas. Tapi kalaupun kita tidak punya faktor genetik obesitas, tapi gaya hidup kita nggak sehat, kita sendiri pun tetap bisa mengalami obesitas ya. Terus juga suka konsumsi minuman yang beralkohol, makanan yang tinggi gula dan lemak yang secara berlebihan ya. Tentu ya pastinya kalau seandainya kita konsumsi banyak gula, banyak lemak, berarti kan itu asupan energinya tinggi. Tapi kalau tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang sama tingginya, ya akibatnya energi yang masuk tadi itu tersisa ya, tersisa akhirnya disimpan, dan kalau itu terjadi dalam waktu yang panjang, itu akan membuat kita obesitas. Lalu juga kita banyak konsumsi makanan cepat saji ya, dan tentunya kurang olahraga. Nah, itu adalah penyebab-penyebab terjadinya obesitas. Slide. Nah, cara mencegahnya tentunya sebenarnya lebih ke tadi ya, kita mencegah dengan cara menghindari penyebab-penyebab obesitas. Seperti kita sudah bisa nih mulai mengatur pola makan ya, pilih makanan yang bergizi. Terus juga kita hindari makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi garam. Lalu yang biasanya malas olahraga, sudah mulai nih ya, mulai tingkatkan lagi aktivitas fisiknya, kalau bisa lebih rajin lagi olahraganya. Lalu juga hindari konsumsi junk food atau makanan yang cepat saji. Dan juga lebih bagus lagi kalau kita bisa check up rutin nih. Mana tahu kita punya resiko untuk terkena obesitas. Gitu. Slide. Nah, kalau soal obesitas, itu ternyata flavonoid punya manfaat untuk kasus obesitas ini. Di mana penelitian mengatakan bahwa ternyata kalau kita mengkonsumsi 690 mg per hari katekin selama 12 minggu, itu bisa mengurangi total berat badan kita sampai kurang lebih 3 kg. Tapi sebenarnya tidak hanya semata-mata berat badan, tapi adalah lingkar pinggang tubuh kita itu berkurang hingga kurang lebih 3,3 cm. Juga bisa mengurangi persentase lemak tubuh kurang lebih 1,5 kg. Slide. Karena kenaikan tiap tahun. Boleh tolong di-mute? Ada suara yang bocor ya. Nah, di sini teman-teman, itu ternyata dari hasil penelitian itulah ditemukan bahwa ternyata flavonoid itu punya potensi sebagai antiobesitas karena dia memang merupakan antioksidan yang bisa bekerja sebagai inhibitor lipase dari pankreas dan juga bisa menurunkan nafsu makan kita juga. Dan di flavonoid ini dia juga bisa membantu untuk meningkatkan kinerja latihan kita kalau kita lagi berolahraga gitu. Jadi metabolisme kita bisa lebih meningkat dan juga bisa meningkatkan oksidasi lemak dan juga sehingga bisa mencegah obesitas. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu flavanol original dan sweet serta flavanol DTM with arginine yang diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar cocoa flavanol. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, ya, flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol.
Nah, cuman di sini ternyata banyak banget penelitian yang sudah dilakukan tentang ini dan sudah diambil kesimpulannya bahwa kandungan flavanol yang tinggi terutama pada kokoa itu sudah terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi nih kokoa flavanol dalam jangka pendeknya itu kita sudah bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu terjadi dilatasi pembuluh darah kita sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Nah, tapi nih kalau kita rajin konsumsi terus dan jangka panjang, itu kita juga mendapatkan manfaat antioksidannya. Tapi sayangnya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak gampang. Slide. Nah, selain flavanol, juga ada kandungan L-arginine, di mana arginine ini merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita. Cuman karena dia esensial, itu pada saat tubuh kita membutuhkannya, itu kita nggak bisa tubuh kita tuh tidak bisa memproduksi arginine ini, sehingga kita harus mendapatkannya dari luar, gitu ya, dari makanan kita sehari-hari. Biasanya ini kita bisa dapatkan dari daging merah, daging ayam, daging ikan, atau bisa juga dari produk olahan susu, ataupun kacang-kacangan, seperti kacang kedelai, gandum utuh, dan juga kacang-kacangan lainnya. Nah, nanti asam amino L-arginine ini itu akan digunakan untuk memproduksi protein yang nanti akan dimetabolisme oleh tubuh kita. Slide. Nah, yang keunikan dari arginine ini adalah karena dia di dalam tubuh kita, arginine itu ternyata bisa juga diubah menjadi nitric oxide, di mana nitric oxide itulah yang akan berperan untuk nanti memperlebar pembuluh darah kita. Normalnya nitric oxide ini sebenarnya diproduksi oleh pembuluh darah kita, yaitu sel endotelium. Nah, tapi pada beberapa kasus di mana sel endotelium atau pembuluh darahnya itu udah begitu rusak, sehingga memang tidak sanggup untuk memproduksi nitric oxide-nya sendiri, arginine ini bisa menggantikan peran tersebut dan membentuk nitric oxide, sehingga tetap ada yang dapat menjaga elastisitas pembuluh darah kita. Sambil nanti kita punya pembuluh darah atau sel endotelium itu diperbaiki sampai nanti mampu untuk memproduksi nitric oxide-nya sendiri, sehingga bisa kita punya sirkulasi darah yang lebih lancar. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin untuk yang diabetes, dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau mempunyai flavanol yang tinggi itu nggak gampang, karena memang metodenya itu susah, dan proses pengolahan coklat yang pada umumnya itu cenderung malah merusak kadar flavanolnya. Nah, di sini produsen kita yaitu Berkelabot itu bahkan sudah mempatenkan metode yang mereka gunakan, karena metode yang mereka gunakan itu berbeda dibandingkan metode pembuatan coklat konvensional. Metode yang mereka gunakan ini itu telah dipatenkan dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada selama secara alami, di mana itu kalau biasanya nih dengan proses pembuatan coklat yang konvensional itu malah rusak sampai 60%. Nah, jadi ini pun karena sudah dipatenkan sehingga di seluruh dunia itu hanya Berkelabot yang bisa menggunakan metode ekstraksi ini. Slide. Nah, selain itu juga sudah ada banyak sekali studi klinis sebenarnya ya, dan ada beberapa studi klinis yang sudah dipatenkan. Cuman yang berhubungan dengan topik kita hari ini itu adalah studi klinis untuk diet. Nah, ini juga sudah dipatenkan bahkan untuk studi klinisnya, karena dari paten ini itu ternyata ditemukan bahwa ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam metabolisme lemak. Jadi ini tubuh kita itu cenderung untuk membakar lemak menjadi energi. Gitu. Jadi sebagai fat burner gitu ya. Nah, jadi ini buat teman-teman yang diet itu bisa lebih efektif, apalagi umpamanya teman-teman lagi berolahraga gitu ya, pembakaran lemaknya itu akan lebih efektif sehingga energi yang dihasilkan jadi bisa lebih banyak. Jadi kita tuh olahraganya juga bisa lebih kuat gitu ya. Nah, tapi tetap aja ya teman-teman ya, yang pengen diet nih dengan kokoa flavanol tetap harus dijaga asupannya, karena percuma dong nanti kalau sudah banyak yang dibakar tapi diisi ulang, ya kapan turunnya, ya kan? Slide.
Selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana sudah banyak sekali studi klinis, jurnal penelitian yang memang mendukung sehingga kita bisa mengklaim manfaat produk kita, yaitu kokooflavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi flavanol original dan sweet itu cukup 3-5 gram sehari, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Atau bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with L-arginine, itu 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Tapi, nih buat teman-teman, kalau seandainya nih, pengen diet, ya, itu bisa mengkonsumsi flavanol original atau sweet itu dengan dosis 15 gram setiap harinya. Nah, atau flavanol DTM with L-arginine 2 saset per hari. Itu pasti mantep deh. Ditambah dengan asupan makanan yang bergizi dan secukupnya, ditambah dengan olahraga. Pasti cepat teratur. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, oke Bapak Ibu ya. Manfaat dari kokooflavanol ternyata tidak hanya bagus untuk kesehatan pembuluh darah yang akan menjaga jantung kita agar tetap sehat, tapi juga bisa untuk membantu dalam program penurunan berat badan. Oke, baik. Sebelum kita buka ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara dan juga promo yang FAI adakan dalam waktu dekat ya. Oke, Bapak Ibu, sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Nah, ini adalah FAI Medical Consultant. Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi dengan Dokter Winda, bisa menghubungi di nomor WhatsApp di 0878 1706 6067. Namun ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita ada promo dengan menciptakan warrior sampai dengan tanggal 30 April. Bapak Ibu bisa secara gratis yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Kemudian nanti kita tanggal 27 sampai 28 Februari kita ada acara training ya, Speak and Grow with Training. Trainer kita luar biasa sekali ya, ada Bapak Aris Hendra, Bapak Adam Yusfan, Yuda Kasih, Bapak Yaumil dan juga Bapak Iman Hilman. Dan juga ada MC kita yaitu Ibu Lisa Anggraini dengan biaya investasi Rp450.000. Dan selanjutnya, kita juga ada promo dengan mengejar peringkat star. Bapak Ibu akan mendapat kesempatan nih untuk membeli seat VVIP yang nanti akan berdampingan dengan CEO Forever Health Indonesia atau juga dengan master kita. Kemudian nanti kita ada acara juga ya Bapak Ibu ya di hari Sabtu. Nah, ini adalah acara yang begitu luar biasa. Acara Glitz and Glamours of the Star ya. Acaranya di Merlin Park Hotel Jakarta hari Sabtu 26 Februari jam 5 sore. Dengan tiket berbayar Rp500.000, Bapak Ibu juga akan mendapatkan 1 box cocoa flavanol dan juga dinner bersama CEO kami. Kemudian di hari Jumat nanti kita ada Forever Income Training dengan judulnya Mengundang ya bersama Bapak Aris Hendra Wardana hari Jumat 25 Februari jam 8 malam. Baik. Itu dia Bapak Ibu ya, acara-acara yang FAI berikan untuk Bapak Ibu sangat menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya dari chat belum ada pertanyaan, mungkin saya akan buka pertanyaan dari mikrofon nih dokter ya. Silakan Bapak Ibu bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan juga kameranya untuk langsung bertanya bersama dokter Winda. Silakan Bapak Ibu. Halo. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Oke, mungkin masih pada malu-malu ya dok ya. Saya akan putarkan video untuk acara kita nanti di acara tanggal 26 di Merlin Park Hotel Jakarta.
Oke, baik Bapak Ibu. Itu adalah acara yang akan kita adakan nanti di tanggal 26 Februari hari Sabtu jam 5 sore. Jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan acara ini. Kita masih bisa buka pembelian tiketnya terakhir hari ini ya, ditutup sebelum jam 9 malam. Oke, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi Bapak Ibu. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Halo. Oke, baik. Mungkin saya akan putarkan video untuk acara nanti kita training ya di puncak ya. Nah, baik, itu dia adalah acara kami yang akan nanti dilaksanakan di tanggal 27 sampai dengan 28 Februari 2022 di acaranya di Via Renata, Puncak, Jawa Barat. Ya, bisa menghubungi Mbak Sinta untuk melakukan pendaftaran atau registrasi untuk acara training ini. Baik, selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Bu Dwi. Apa ciri gejala penderita sakit ginjal dan juga Parkinson, dok? Oke. Sebenarnya kalau untuk gejalanya sih, Maaf, dokter Winda suaranya belum keluar. halo, 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 kedengaran nggak? Kecil, Dok. kecil suaranya, dok. Oh, ini kedengaran nggak? Halo, Kecil. dokter Winda. Halo, Belum masuk, dok, suaranya. halo, Halo, ya, tes. sudah Ya, masuk ya. oke. Oke. Nah, jadi kalau untuk gejalanya, pertama ya, untuk ginjal. Kalau untuk ginjal itu sebenarnya kalau bisa dibilang gejala penyakit ginjal adalah gejala yang paling sulit timbul, paling paling terlambat kelihatannya, karena memang eh, ginjal itu bisa dibilang adalah organ kita yang paling silent. Dia nggak akan menunjukkan gejala apa-apa kecuali dia tuh udah rusak berat. Jadi biasanya baru timbul gejala kalau seandainya tuh udah kerusakannya tuh udah parah banget gitu ya. Nah biasanya yang kita, makanya seringnya itu justru nggak ada gejalanya, nggak ada gejala apa-apa, nggak ada yang dirasakan sampai nanti pas udah parah baru tuh mulai itu timbul gejala-gejalanya, sakit pinggang, terus habis itu muntah-muntah ya, kencing berdarah gitu, bisa macam-macam gejalanya yang dirasakan. Jadi memang untuk teman-teman, terutama untuk ginjal tuh harus benar-benar disayang sih, karena kita nggak pernah tahu ya untuk gejalanya tuh karena nggak kebaca seperti itu. Nah, kalau untuk Parkinson sendiri, ini untuk gejalanya juga agak lumayan banyak sebenarnya yang bisa timbul ya. Tapi yang paling khas dari Parkinson ini adalah tremor, ya, tremornya paling khas gitu ya, khas sekali dengan tremor. Nah, jadi gerakan tubuhnya itu tanpa disadari, tanpa diatur itu dia seperti ini, gitu ya. Nah, jadi seperti itu kalau umpamanya pada orang yang Parkinson. Selain itu juga, selain tremornya, ada juga beberapa juga yang memang menunjukkan, karena kan sebenarnya Parkinson ini masalahnya lebih kepada di ini ya, ke otak gitu kan. Nah, ke otak. Sehingga jadi biasanya yang dirasakan itu atau yang dilihat itu kita
yang mulai gejala-gejala timbulnya itu seperti yang berhubungan juga dengan persyarafan otak, seperti kebingungan, ya, ada rasa linglung seperti itu. Terus juga berbicara tuh sudah mulai mengalami kesulitan berbicara, lalu juga gangguan tidur. Nah, kalau ini sih sebenarnya nggak gitu tidak terlalu khas banget sih sebenarnya. Makanya biasanya kalau sudah mulai ada tanda-tanda ini disertai dengan tremor, nah itu biasanya nanti kita akan mencurigai jangan-jangan ya ada Parkinson-nya gitu ya. Nah, jadi mungkin lebih ke situ sih kalau untuk gejala-gejala awal ya yang bisa kita deteksi sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Itu adalah tadi gejala dari Parkinson dan penyakit ginjal ya, Bu Dwi ya. Oke, makasih. Iya, terima kasih kembali, Bu Dwi. Selanjutnya, Dok, dari Bapak Kansius Jainuddin, istri saya sakit mata, glukoma saraf, udah minum flavanol, tapi masih bisa melihat apa yang kami buat. Mungkin Pak Kanisius bisa dijelaskan kembali, Pak. Pak Kanisius Neko. Halo, Pak Kanisius. Yuk, Oke. Pak Kanisius, silahkan Pak Kanisius. Oke, mungkin oke, silahkan Bapak. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Begini, saya sudah ikut mitra di API ini selama sekitar 6 bulan. Ya. Ke Samarinda, kata mereka glukoma tidak bisa dioperasi. Ya, saya mencoba untuk mengikuti mitra ini. Ya, kalau badannya sehat, cuman matanya masih nggak bisa melihat. Bagaimana solusinya? Apakah memang ada pengaruhnya bisa flavanol ini tadi bisa menyembuhkan? Itu aja. Artinya diberi penjelasan bila kami. Oke. Oh, maksudnya tadi masih tidak bisa melihat ya? Iya, masih tidak bisa melihat. Iya. Salah ketik. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ya, Iya. jadi glaukoma itu dia memang case-nya nggak mudah. Tentunya kan untuk sampai jatuh ke kondisi glaukoma juga kan tidak instan ya. Itu kan proses yang juga sudah bertahun-tahun, sehingga untuk proses recovery-nya juga pasti nggak bisa instan. Nah, jadi nanti akan bergantung lagi nih. Ada diabetes ya Pak ya? Oh, kalau diabetes selama itu kami tidak ada. Kami sekeluarga tidak ada diabetes. Cuman kena tekanan darah tinggi aja dia punya. Oke, berarti memang di sini glaukomanya karena tekanan darah tingginya ya? Iya. Ya, jadi di sini memang akan bertahap sih Pak. Nanti seperti akan di sini kan sudah mulai ada perbaikan-perbaikan, maka merasa badannya sudah mulai lebih enakan. Ya, kalau badan enak sudah. Iya. Nah, tapi kalau untuk sampai nanti ke glaukomanya itu nanti akan ada tahapnya lagi, gitu. Jadi kalau seperti ini sih sebenarnya tetap diteruskan aja dosisnya. Dosisnya yang dikonsumsi berapa Pak? Iya, sudah banyak sudah. Kalau 10 kotak ada sudah makan. Saya banyak saya nih. Konsumsi hariannya. Banyak mulu. Iya. Konsumsi satu harinya itu konsumsinya berapa banyak? Kalau dia tiga kali dalam satu hari, 3 kali. Pagi, 3 kali, tengah harinya, sorenya lagi. Nah, artinya. Ya, berarti dosisnya udah bagus, udah pas ya. Memang karena kalau untuk yang punya masalah darah tinggi, itu memang dosisnya memang sebaiknya 3 kali. 3 kali sehari minumnya, gitu ya. Jadi ini dosisnya sudah pas, dan memang sudah terlihat sudah mulai ada progresnya. Tinggal diteruskan aja, sambil nanti dijaga makannya, ya, istirahatnya, stresnya juga, gitu ya, supaya jangan makin memperberat, karena kan ini memang butuh proses nih, sedang proses perbaikannya kan, gitu. Dan memang kerusakan yang sudah terjadi sudah cukup luas, sehingga yang dikerjakan ada banyak. Jadi memang butuh agak sabar,
gitu ya, tapi tetap Iya, aja iya. diteruskan aja ya. Dan Iya, jangan iya. dilepas dulu Iya. obat darah tingginya ya. Jadi obat hipertensinya tetap diminum dikombinasi sama flavonoid. Jadi supaya combo. Jadi biar makin kuat. Oh, tidak apa-apa kah artinya bergabung obat itu obat darah tinggi Gak dengan apa-apa, itunya dengan gak masalah, gak oh, oh masalah. ya, ya. Boleh, Takutnya enggak bisa kan. tetap boleh Kami kok. ini Cuman dikasih ya jarak karena waktu kami ini aja ya Pak. iya. Dikasih jarak waktu aja. 1-2 Oke, jam oke. gitu. Oke. Ya terima kasih itu infonya. Kami ini Sama, dari Kubar ini. Kutai oh, Barat. Jauh mulu, jalannya 10 jam dari Samarinda menuju ke Kutai Barat 10 jam. Jalannya wah, jelek. siap. Terima Iya, kasih Pak iya, Kansius. iya. Makin sehat ya. Iya. Makasih juga. Baik. Terima kasih Pak Kanisius. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak. Iya. Oke, baik. Selanjutnya ya dok dari Ibu Haji Masita. Selamat malam dok. Saya mau tahu cara konsumsi flavanol sama penderita saraf kejepit. Silahkan dokter. Ya, kalau untuk saraf kejepit sih saya tetap lebih menganjurkan dosisnya sekitar 10 gram. Ya, 10 gram itu boleh sekali minum 10 gram atau 2 kali minum 10 gram. 2 kali minum 5 gram, 5 gram. Jadi tetap 10 gram satu hari gitu dikonsumsinya. Karena kan memang di sini kalau untuk saraf, tapi akan kembali lagi sih sebenarnya saraf kejepitnya ini karena apa gitu ya. Apakah karena ada apa namanya nih dijepit oleh tulang persendian ya, persendian yang menjepit atau hanya kejepit karena otot gitu. Kalau kejepitnya karena tulang, tentu tulangnya ini atau sendinya ini itu harus diintervensi dulu, dimanuver dulu supaya memberikan jarak jadi si sarafnya ini tidak terjepit gitu ya. Jadi kalau untuk manuvernya sendiri bisa kita lakukan biasanya kalau berat sekali itu harus dioperasi ya, mungkin harus pasang pen. Tapi kalau umpamanya masih bisa diakalin dengan fisioterapi, ya itu bisa membantu juga salah satu bentuk fisioterapi untuk saraf kejepit. Nah, termasuk juga kalau seandainya nih saraf kejepitnya seandainya hanya karena otot. Kalau hanya karena otot itu bisa kita lakukan relaksasi, stretching ya, supaya untuk menjaga ototnya jangan menjepit persyarafan seperti itu. Nah, jadi nanti flavanol itu akan membantu meminimalisir kerusakan dari persyarafan supaya persyarafannya itu bisa tetap bertahan walaupun dalam kondisi yang masih terjepit sambil nanti dilakukan fisioterapi tadi untuk mengembalikan posisinya agar sarafnya itu enggak terjepit dalam waktu yang lama. Jadi tetap dikombinasi. Nanti untuk dosisnya itu bisa mengkonsumsinya 10 gram setiap hari. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Itu dia dosis untuk saraf kejepit ya dok ya. Mungkin juga bisa untuk Bapak Ibu yang mengikuti Zoom malam hari ini bisa juga nih untuk tipsnya bahwa memang dosis saraf kejepit bisa mulai dari 10 gram. Selanjutnya Bapak Alin ya dok ya. Selamat malam dok. Bagaimana flavanol bisa menyembuhkan diabetes? Sedangkan yang saya tahu diabetes itu nggak bisa sembuh karena pankreasnya rusak. Mohon penjelasannya dok. Terima kasih. Yes, betul banget. Diabetes itu memang nggak bisa sembuh. Diabetes itu bisanya terkontrol, ya. Diabetes itu nggak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol. Nah, jadi pada kasus ini itu sebenarnya bukan menyembuhkan diabetes, tapi mengkontrol diabetes. Supaya dengan diabetes yang terkontrol itu akan bisa mencegah terjadinya komplikasi. Nah, sebenarnya diabetes apakah berbahaya atau enggak? Diabetesnya sendiri mungkin sebenarnya nggak berbahaya. Yang berbahaya adalah pada saat diabetes itu mulai merusak organ-organ lain dan mengakibatkan komplikasi. Pada saat itulah diabetes jadi berbahaya. Gitu ya. Jadi di sini memang harus kita kontrol nih diabetes walaupun status kita adalah penderita diabetes tapi status diabetesnya itu terkontrol. Jadi bukan sembuh ya. Itu dua hal yang berbeda dan once kita itu
terkena diabetes, ya memang benar seumur hidup kita akan sebagai penderita diabetes. Cuman tinggal kita bagaimana itu untuk mengkontrol diabetesnya. Nah itu baru ya kita bisa bantu dengan Cocoa Fafano untuk mengontrolnya. Dan kasus diabetes sebenarnya nggak semua kasus diabetes itu pankreasnya sudah rusak. Ada beberapa case sebenarnya pankreasnya masih cukup baik, walaupun sudah mulai banyak kerusakan, gitu. Tapi sebenarnya masih belum sampai rusak total, ya. Kecuali bagi teman-teman yang memang sudah suntik insulin, ya. Yang sudah suntik insulin itu memang pankreasnya sudah rusak, totally rusak, gitu ya. Berbeda kalau seandainya yang masih mungkin minum diabetes dengan minum obat oral diabetes, itu sebenarnya pankreasnya masih bisa memproduksi insulin kok, gitu ya. Cuman insulin yang diproduksi oleh pankreas itu masih tidak connect dengan sel-sel tubuh, sehingga tidak bisa terjadi transfer gula dari pembuluh darah ke dalam sel. Kondisi itu pun kalau berkepanjangan lama-lama pankreasnya juga akhirnya bisa rusak juga. Makanya kenapa kita yang tadinya mungkin awalnya itu minum obat diabetes, lama-lama bisa naik jadi suntik insulin juga, gitu ya. Nah, di sini Cocoa Fafano buat teman-teman yang diabetes itu bisa mengkonsumsinya mulai dari 15 gram setiap hari. Nah, di sini perannya nanti Cocoa Fafano itu akan membantu untuk supaya nih sel-sel tubuh kita itu jadi lebih sensitif dengan insulin yang diproduksi oleh pankreas, gitu ya, supaya lebih koneksi sehingga pankreas kita kerjanya nggak terlalu berat, sehingga kerusakannya juga tidak terlalu berat. Dan antioksidan pada flavanol itu juga nanti akan membantu untuk memperbaiki pankreas yang sudah mulai mengalami kerusakan supaya jangan sampai lebih luas kerusakannya. Sehingga itu akan nanti pelan-pelan membantu diabetesnya ya supaya terkontrol, membantu juga mencegah kerusakan juga di organ-organ tubuh yang lain yang dirusak akibat dari diabetesnya supaya jangan sampai nanti terjadi komplikasi. Jadi lebih ke sana ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Nah, langkah lebih baiknya ya dok ya, kalau kita lakukan pencegahannya dari sekarang, jangan sampai kita terkena penyakit diabetes ya. Betul banget. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Dwi, banyak teman-teman yang mengeluh pegal-pegal, tegang di leher, bahkan sampai sakit kepala, minum obat macam-macam, bahkan sampai mual. Ini maksudnya Itu seperti cerita ya, Bu Dwi ya. Enggak, intinya gini dok, teman-teman tuh di kantor pada sering mengeluh lehernya sakit. Terus mereka suka gerakin kanan kiri. Itu penyebab selain gorengan itu maksud aku, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya gitu loh dok. Intinya oke. solusinya. Oke. Terima kasih. Iya, siap. Nah, di sini kan sebenarnya pegal-pegal, tegang di leher, sakit kepala, ya. Nah, ini sebenarnya bisa jadi memang karena sirkulasi darah yang nggak lancar di area tersebut, ya. Biasanya apalagi nih kalau kita di kantor gitu kan, posisi duduk dalam jangka waktu yang lama, di depan komputer gitu dalam jangka waktu yang lama, ini tuh akan membuat tekanan darah kita tuh justru malah bisa naik. Kenapa? Karena tensinya tinggi. Apa ya bilangnya ya? Karena pertama dari segi posisi. Posisi kita itu kita bisa jadi ini, apalagi kalau kita duduknya kan kadang-kadang kan suka salah gitu kan, suka salah. Itu akan membuat otot-otot kita itu akan bekerja terus di posisi yang tidak proporsional dan itu akan bisa membuat sirkulasi darah kita juga jadi nggak lancar karena otot-otot ini beresiko untuk menjepit pembuluh darah. Nah, selain itu juga belum lagi tambah nih kadang-kadang ya, karena kita kebanyakan duduk gitu kan, kurang aktivitas fisik. Nah, kolesterol kita naik. Nah, kolesterol yang naik membuat darah kita jadi lebih kental, akhirnya kurang lancar juga ya. Belum lagi ditambah itu dia tadi kan kita sampai
karena kita di komputer terus dan jangka waktu panjang gitu kan, mata kita terus melihat layar, itu juga akibatnya otot-otot di sekitar mata itu juga tekanannya tinggi, akibatnya memberikan tekanan juga kepada pembuluh darah di area mata kita. Dan di sini akan feedback ke belakang, berefek domino ke belakang, menyebabkan aliran darah di kepala kita juga ikutan berdampak juga gitu ya. Jadi kurang lancar juga. Akhirnya mulailah timbul sakit kepala. Timbul sakit kepala, akhirnya timbul rasa mual juga karena ada saraf yang kena gitu ya. Ada koneksi antara saraf di otak dengan pencernaan kita gitu. Jadi memang di sini kuncinya adalah menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Menjaganya bagaimana? Ya memang otomatis kita harus menjaga makanan kita ya. Kita jaga aktivitas fisik kita. Kalau kita sudah lama duduk gitu ya, sudah sampai 1 jam, 1,5 jam, stretching dulu, berdiri, bangun, mondar-mandir dulu ya. Terus kalau kita udah terbiasa nih, udah kelamaan nih lihat layar terus, sesekali lihat jarak yang jauh supaya apa? Gantian kasih waktu otot mata kita untuk relaksasi gitu ya. Nah, supaya jangan tekanannya tinggi terus gitu. Terus habis itu selain itu juga bisa kita konsumsi Koko-Propanol untuk menjaga tadi kalau seandainya kita sulit untuk melakukan kegiatan tips-tips tadi untuk menjaga sirkulasi darah kita lebih lancar. Jadi dengan begitu gejala-gejala yang tadi rasakan itu bisa jadi lebih berkurang. Ya? Oke, thank you dok. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Nur Hikmah. Ya, selamat malam, Dokter Winda. Saya Nur Hikmah. Mau tanya, Dokter. Oke, mau tanya, Dokter. Baru saja. Masih terus nyala. Sebentar ya, Dok ya. Saya mute dulu. Baru saja ayah pasang kateter jantung, tapi kaget karena dipasang ring. Kak, taunya beliau selama edukasi hanya pasang kateter jantung. Apa fungsi kateter jantung dan apakah saat kateter harus pasang ring? Nah, kemudian apakah pemasangan ring secara langsung dikarenakan kondisi pasien jantung yang sudah sangat bermasalah? Terima kasih. Iya, nah gini ya, kalau kateter jantung itu memang adalah prosesnya, sebenarnya dia manfaatnya itu ada 2. Selain untuk pemeriksaan sebagai satu alat diagnosa dan juga sekaligus sebagai terapi, ya bisa dibilang seperti alat untuk terapi gitu ya. Nah, jadi di sini pada saat dilakukan kateterisasi jantung, di situ nanti dokter akan mengecek apakah memang pembuluh darahnya, terutama pembuluh darah jantung ya, itu masih dalam kondisi yang baik. Nah, kalau memang nanti ditemukan sudah ada penyempitan pembuluh darah jantung di sana dan itu sudah memang di batas yang memang menurut dokter itu bisa berbahaya bagi pasien, biasanya langsung dianjurkan untuk memasang ring pada saat itu. Gitu. Kenapa? Karena memang sudah masuk gitu ya, sudah juga sudah dilakukan kateterisasi jantung gitu kan. Ngapain sudah dikateter, oh ini ada penyempitan di pembuluh darah nih, sebaiknya dipasang ring. Yaudah tutup dulu deh. Gitu, tutup dulu. Nanti kalau umpamanya pasien sudah ACC baru kita buka lagi. Nah, itu sebenarnya malah tidak akan menguntungkan untuk pasien. Jadi biasanya memang pada saat dilakukan kateterisasi jantung dan memang ditemukan ada pembuluh darah yang memang sudah mengalami penyempitan, itu memang biasanya langsung dilakukan pemasangan ring gitu, demi menyelamatkan pasien juga. Jadi sebenarnya ini nggak apa-apa kok, nggak usah khawatir. Memang itu seperti itu biasanya yang dilakukannya demikian gitu. Dan memang tentunya kondisi-kondisi ini memang dilakukan pada area-area pembuluh darah yang memang penyempitannya itu sudah cukup cukup sempit ya. Biasanya sudah sampai 80-90%, itu biasanya langsung dilakukan pemasangan gitu. Daripada nanti ditunda-tunda, resikonya malah lebih tinggi. Gitu. Oke, baik. Itu dia penjelasan dari Dokter Winda, Bu Nur Hikmah. Semoga sudah cukup membantu ya Bu ya, jadi tidak perlu khawatir lagi untuk sang ayah ya. Baik, selanjutnya Dok.
Dari Omikron, Dok, ya. Saya dicat sama Omikron. Ya. Oke. Hai Diana dan Dokter Winda yang cantik. Halo Pak Ibu Omikron. Selamat malam. Saya mau bertanya kalau sering vertigo jika minum Cocoa Flavanol berapa kali sehingga bisa sembuh? Oke. Vertigo ini sebenarnya sih dia suatu gejala ya, suatu gejala atau suatu pertanda bahwa kita punya masalah pada sirkulasi darah kita di otak, atau juga mungkin bisa jadi kita punya masalah juga pada rumah siput di dalam telinga kita. Nah, karena itu biasanya memang yang sering kali menjadi penyebab timbulnya vertigo. Nah, jadi sebenarnya di sini bukan soal masalah sembuhnya sih, kalau sembuhnya sih hanya pada saat serangan vertigo. Nah, tapi vertigo ini bisa muncul kembali kalau seandainya masalah tersebut timbul lagi. Jadi, di sini lebih kepada fokusnya adalah mencegah terjadinya vertigo kembali, gitu ya. Dengan cara apa? Ya tadi, yang bisa kita lakukan sih lebih kepada untuk menjaga kita punya sirkulasi darah itu tidak bermasalah, bisa tetap lancar gitu ya, sehingga itu bisa membantu mencegah vertigo. Nanti kalau seandainya nih mungkin tension lagi capek-capekan atau ada kondisi-kondisi yang akhirnya bisa memicu vertigo tersebut timbul lagi, itu bisa konsumsi lagi Cocoa Flavanol untuk segera membuka aliran darah supaya aliran darah bisa lancar dan vertigonya bisa mulai lebih mereda. Biasanya sih kalau seperti ini saya anjurkan untuk konsumsinya itu 5 gram setiap hari untuk maintenance-nya. Tapi nanti kalau vertigonya pas lagi kumat, itu dinaikkan dosisnya jadi 10 gram. Gitu. Nanti setelah nanti vertigonya sudah membaik, baru kembali kepada dosis awalnya 5 gram. Seperti itu. Oke, baik. Itu dia penanganan untuk penyakit vertigo ya. Mungkin juga bisa juga digunakan sebagai tips untuk Bapak Ibu kalau misalnya sekiranya punya vertigo, bisa konsumsi 5 gram untuk maintenance. Atau bisa juga ya Dok ya untuk yang DTM ya Dok ya. Yes, bisa juga. Biar lebih praktis ya kalau DTM. Cakep. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Oke, mungkin sudah cukup jelas semua ya dok ya. Ada yang ingin disampaikan dokter sebelum saya tutup seminar kesehatan malam hari ini? Oke, apa ya pesan hari ini? Oke, buat teman-teman tetap dijaga semua kesehatannya ya, walaupun sekarang lagi maraknya Omikron, jangan pernah lupa untuk konsumsi Flavanolnya supaya teman-teman bisa tetap terjaga kesehatannya dan tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Dan buat teman-teman yang sudah beli tiket Glitz and Glamorous, sampai jumpa hari Sabtu. Jangan lupa dandan yang ganteng dan cantik, ya, dan kita akan bersenang-senang dan juga kita merayakan kemenangan kita nanti hari Sabtu. Yeay, sampai jumpa. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Itu dia Bapak Ibu, masih ada waktu ya 10 menit lagi untuk yang ingin membeli tiket dinner nanti bersama CEO kami ya di hari Sabtu tanggal 26 Februari. Bisa langsung menghubungi upline atau yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini. Kalau begitu saya Diana, saya pamit, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Malam, makasih Diana. Selamat Terima kasih Pak Hendra. Sehat buat semuanya. Salam sehat. Terima kasih Bumi. Terima kasih Bu Lisa. Izin live ya.